got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. You know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Last, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. You know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 11 IPS 1 yang beranggotakan saya sendiri, Francesca Dita Kirana, saya Cynthia Sustiana Putri, saya Naura Syawani, dan saya Kirigini Agus Putri. Saya Hamidi. Saya Muhammad Firdaus. Lalu juga ada Sofika Azhara selaku kameramen dan satu teman kami berhalangan hadir yaitu Ali Azhara. Dalam rangka mengerjakan tugas sejarah Indonesia kali ini, kami akan membuat video pembelajaran yang berisi penjelasan mengenai masa pemerintahan Thomas Sankara Raffles di Indonesia atau yang pada masa itu disebut sebagai Hindia Belanda. Antara 1818 dan 1811, Indonesia terlepas dari tangan Belanda dan jatuh ke pangkuan Inggris. Inggris resmi berkuasa di Indonesia setelah ditandatanganinya kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Kapitulasi Tuntang atau sering disebut Perjanjian Tuntang adalah sebuah kesepakatan yang menandai penyerahan atas Jawa dari Belanda kepada Inggris. Pada umumnya, isi perjanjian Tuntang tersebut berisi bahwa mereka memaksa Belanda menyerahkan Pulau Jawa, Madura, serta seluruh pangkalan Belanda di Pulau Jawa menjadi milik Inggris. Dampak kapitulasi Tuntang sebagai hasil perundingan antara Belanda dan Inggris, wilayah bekas jajahan VOC otomatis jatuh ke tangan EIC. Dengan takluknya pertahanan Belanda di Jawa, maka Gubernur Jenderal Lord Minto membagi bekas daerah VOC menjadi 4 gubernemen, yaitu Malaka, Sumatera Barat, Maluku, dan Jawa, yang ditambah Madura, Palembang, Makassar, Banjarmasin, serta Sumber Kecil. Lord Minto kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal untuk wilayah Jawa dan sekitarnya. Seminggu sebelum kapitulasi Tuntang, Lord Minto yang berkedudukan di India mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakilnya dengan pangkat Letnan Gubernur di Jawa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa penuh di Nusantara. Ia pun segera mengambil langkah-langkah penting dalam rangka menciptakan suatu sistem yang bebas dari unsur paksaan seperti yang diterapkan oleh VOC dan Windows. Salah satu langkah yang diambil Raffles dalam bidang pemerintahan adalah menjadikan para bupati sebagai pegawai pemerintahan. Prinsip-prinsip pemerintahan Raffles sangat dipengaruhi oleh pengalamannya di India. Berikut ini kebijakan Thomas Stamford Raffles di Indonesia dalam berbagai bidang. Kebijakan Raffles di bidang politik, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 kepresidenan langsung hingga 1964. Yang dibagi lagi menjadi beberapa distrik, membuat sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa republik menjadi sistem pemerintahan kolonial orang barat. Sistem pemerintahan feodal oleh Raffles dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat. Pengusaha pribumi dilepaskan kedudukannya yang diperoleh secara turun-temurun. Mereka kemudian dijadikan pegawai pemerintah oleh
teritorial yang masuk di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Politik memecah belah juga menjadi salah satu kebijakan Inggris di Indonesia. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Yang pertama, ada penghapusan pajak hasil bumi atau kontingenter dan sistem penyerahan wajib verpligte leverantie sejak zaman VOC yang dianggap memberatkan rakyat. Yang kedua, menetapkan sistem sewa tanah atau land rent system. Yang ketiga, pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu oleh kepala desa tanpa melalui bupati. Yang keempat, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman yang paling menguntungkan. Kelima, mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Dan selanjutnya, kebijakan Raffles di bidang sosial. Yang pertama, ada penghapusan kerja roti atau kerja paksa. Yang kedua, penghapusan perbudakan. Meskipun pada praktiknya, Raffles membuat undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Yang ketiga, peniadaan fine bail, yaitu hukuman kejam dengan melawan harimau. Selanjutnya, kebijakan Raffles di bidang hukum. Sistem peradilan Raffles berorientasi pada besar kecilnya kesalahan, bukan didasarkan atas warna kulit atau ras, seperti Bendel. Selanjutnya, berikut ini adalah badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles. Yang pertama, ada Court of Justice pada setiap presiden. Yang kedua, ada Court of Equals pada setiap divisi. Dan yang ketiga, ada Police of Magistrate. Raffles juga meniadakan pengadilan yang dilaksanakan oleh para bupati karena akan menimbulkan dualisme dalam hukum. Yang selanjutnya, kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, ditulisnya buku History of Java. Yang kedua, memberikan bantuan kepada John Howard, Presiden Jakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago. Yang ketiga, mendukung Batavia Landscape, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ditemukannya bidang Raffles yang menjadi, serta yang kelima, Indonesia komputer leluhur. Penyebaran kegagalan kebijakan sistem sewa tanah yang gagal, Raffles menerapkan land lease sell atau sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem tanah paksa yang diterapkan oleh VOC. Sistem sewa tanah tersebut dilakukan dengan menetapkan pajak tanah kepada petani sehingga mereka memiliki kebebasan untuk menentukan jenis tanaman yang diinginkan. Seorang penyewa atau realtor dibebaskan untuk memilih jenis tanaman apa yang akan ditanam selama masa jangka waktu sewa tanah diberlakukan. Penyewa membayar kepada tuan tanah atau zeminder sebagai bentuk sewa tanah. Kemudian tuan tanah berkewajiban untuk membayar pajak ke pemerintahan. Dalam sistem sewa tanah, Raffles membagikan tanah menjadi 3 kelas, yakni kelas 1 untuk tanah yang subur, pajak tanahnya setengah dari hasil berupa. Kelas 2 untuk tanah yang agak subur, pajak tanahnya 2/5 dari hasil berupa. Kelas 3 untuk tanah tandus, pajak tanahnya 1/3 dari hasil berupa. Namun, penerapan sistem sewa tanah ini mengalami kegagalan. Salah satunya karena sistem land lease sell ini belum banyak diketahui masyarakat Pulau Jawa, contohnya Sunda. Selain itu, sebagian besar Pulau Jawa, khususnya distrik timur dan tengah, belum mengenal sistem perjanjian tanah antara penguasa lokal dengan petani. Bentuk kegagalan lainnya adalah banyak petani yang tidak membayar sewa kepada zeminder. Bahkan banyak tanah yang justru dikuasai oleh para penguasa lokal. Oleh karena Raffles melihat adanya kegagalan dalam penerapan sistem ini, ia membuat sistem baru yang dianggap lebih memihak petani. Raffles mengubah status petani menjadi penyewa tanah melalui perjanjian kontrak antara petani dengan pemilik lahan. Sistem sewa tanah oleh Raffles ini berlaku hingga 1830. Kesimpulan, jika dirangkum berikut beberapa faktor penyebab kegagalan penerapan sistem tanah paksa atau sistem sewa tanah oleh Raffles, yaitu yang pertama, masih ada banyak masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa, yang belum mengenal sistem sewa tanah melalui perjanjian. Lalu yang kedua, banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal uang. Selanjutnya, ukuran tanah belum bisa diukur dengan tepat. Dan yang terakhir, sulit untuk menentukan
keempat akan menjelaskan mengenai rute perjalanan Vasco da Gama dan Ferdinand Magellan. Vasco da Gama memulai pelayarannya ke timur, dimulai dari Lisbon dan menyusuri pantai barat Afrika. Setelah sampai di Tanjung Harapan, pelayarannya dilanjutkan ke Samudra Hindia, sampai tiba di Calicut dan gua di pantai barat India pada 1498. Dari tahun 1490-an, tujuannya adalah mengunjungi kota selatan Hindia untuk mendapatkan akses yang lebih mudah pada pelayaran India, sama ada hilang dan bumbu-bumbu lainnya, lalu itu yang dapat diandalkan. Yang selanjutnya, pelayaran Ferdinand Magellan. Perjalanan Ferdinand Magellan adalah pelayaran ke Spanyol, Samudra Atlantik, menuju pantai timur benua Amerika, lalu ke selat menuju selatan benua Amerika yang diberi nama Cap Magellan, dan kemudian menuju ke Samudra Pasifik. Lalu setelahnya sampai ke Kepulauan Masava atau yang disebut dengan Filipina. Pada 1505, Magellan akhirnya diminta oleh Raja Manuel untuk berangkat ke Afrika Timur dan India, dengan tujuan membantu mengambil kepercayaan dari Arab. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.